Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah Yesus pergi dan mati di India? Mohon pencerahannya. Ya begini, makanya orang beragama itu kan tidak semuanya memakai dalil rasional. Karena agama itu kan mengandung unsur yang afektif sifatnya ya. Nah itu kadang-kadang. Makanya dalam hal seperti ini, kadang-kadang ya kita tidak bisa memaksakan orang. Yang jelas bahwa di India itu tidak ada satupun bukti sejarah yang mendukung itu kecuali hanya dikait-kaitkan, di otak-atik bahasa Jawanya itu gitu. Tidak ada itu. Sebetulnya yang namanya Yus Asaf itu Arabisasi dari Buddha Saf. Nah Buddha Saf itu kan huruf Arab itu titik di bawah itu bunyinya ba, titik di atas 2 itu tak, di atas 3 sa, di atas di bawah 2 itu ya, di atas 1 itu nun kan itu kan. Nah di dalam tulisan tangan itu mudah sekali berubah, makanya Yus Asaf jadi Yudasaf, terjemahan dari ada Bodhisattva menjadi Yus Asaf. Kemudian huruf dalnya tadi Yudha itu delewer ke bawah jadi huruf za. Jadi Yudasaf, pertama Buddhasaf Bodhisattva menjadi Yudasaf dan akhirnya menjadi Yus Asaf. Di atas huruf alif itu ditambahi hamzah maka terpisah Yus Asaf, yang diduga Yus itu Yesus, Asaf itu pengembara. Itu teorinya seperti itu. Tapi sesungguhnya secara metodologis harus dilihat dulu keserumpunan bahasa Arab, Ibrani, Aramaik itu ada. Tapi kalau tiba-tiba bahasa Sanskerta serumpunnya tidak dengan bahasa Ibrani atau Arab, serumpunnya dengan bahasa Latin misalnya, ya. Misalnya kata dewa kemudian seakar dengan kata deu atau deus itu bisa. Sama dengan kata Naruto sama Naruto sekalipun mirip tidak ada keserumpunannya. Itu metode pertama. Yang kedua, pelacakan secara historis. Tempat itu mulai kapan muncul, kan itu kan? Terus kemudian cocok apa tidak dengan konten yang coba diyakinkan. Seperti contoh sekarang, di Kediri itu ada katanya makamnya Raja Joyoboyo. Nah, orang awam mengatakan itu makam. Bagaimana makam, orang hidup matinya dikremasi kok? Ya toh? Tapi diperhalus lagi dengan tempat moksanya Prabu Joyoboyo. Lah moksa di dalam konteks Jawa itu kan beda dengan moksa dalam Hindu. Moksa dalam Hindu itu kan pengalaman tertinggi manusia manunggal dengan Tuhan. Makanya ada ungkapan moksa artam jagat yasca iti dharma. Tujuan dharma itu adalah moksa. Moksa itu manunggal dengan Tuhan dan jagat hita membuat perdamaian di bumi. Beda dengan moksa dalam bahasa Jawa ilang sak jiwa ragane kan itu kan. Nah ini beda gitu. Jadi konteksnya apa? Begitu juga kita jangan memahami sejarah itu dari sudut pandang modern kita, tidak akan ketemu. Wong kota Yerusalem itu saja letaknya abad pertama itu kira-kira kalau digali 7 meter ke bawah kok. Karena kota itu kan dirusak, dihuni lagi, dirusak, dihuni lagi. Makanya ada lapisan-lapisan penemuan arkeologi seperti itu. Pertanyaannya kenapa kok banyak orang masih percaya? Itu tadi, tidak semua orang memahami agama dengan bukti sejarah. Orang kadang-kadang tanpa pembuktian pokoknya ya nenek moyang saya begini ya kita harus begini gitu. Dan itu tidak usah kita pertanyakan pada pihak lain. Orang Kristen sendiri juga banyak yang seperti itu. Ya seperti yang saya katakan tadi, kenapa dia bikin sendiri Golgota baru di di Garden Tomb itu. Padahal itu sama pemiliknya sendiri udah dijual itu, dan sekarang ini yang punya situs itu bukan lagi Anglikan. Kenapa? Ini penting saya tambahkan ya. Beberapa saat lalu saya ketemu dengan seorang ibu ya. Ibu ini biasa menjadi guide secara freelance di tempat itu. Lalu karena waktu itu kan saya minta ada grup Katolik yang ikut saya dan Pak Bambang, saya tahu bahwa tempat itu memang bukan Golgota, tapi saya kepingin tahu aja kenapa itu heboh di Indonesia. Bisa nggak ditambahkan ke sana? Kalau tambah 1 hari bisa, kalau nggak ngejar tuh museumnya, saya bilang. Terus akhirnya dibuat, ini grup Katolik, lalu masuk ke situ. Nah karena beberapa orang mendengarkan penjelasan si ibu tadi, saya nunggu dari jauh, sambil bisik-bisik sama orang yang, bapak yang suka mengkritisi ini. Wah saya nggak percaya Pak, sekalipun dia ngomong pakai bahasa Indonesia kan bahasa tubuhnya kelihatan. Akhirnya setelah mereka pada foto-foto ya, kemudian ibu ini deketin saya. Terus dia tanya, dia ngomong sama saya tahu kamu tidak mempercayai ini Golgota. Oh iya, saya juga tidak percaya kalau ini Golgota. Kagetlah saya, karena dia jadi guide freelance di situ. Loh kenapa kamu tidak percaya? Suami saya itu arkeolog. Dia sekarang lagi meneliti di Hebrew University. Jadi dia sudah sekitar 2 tahun ini ada di sini, saya nyusul ke sini. Loh, kenapa kamu tadi mengatakan bahwa ini Golgota? Saya tidak mengatakan ini Golgota, saya cuma mengatakan
Ini salah satu yang dipercaya orang tentang Golgota. Nah, saya tidak berani mengklaim bahwa Yesus disalib di sini. Tetapi saya hanya berani klaim bahwa Yesus tidak ada lagi di sini. Karena dia sudah bangkit. Oh begitu. Terus saya ketawa. Terus saya bilang, tapi tetap kamu salah. Karena orang yang kamu ajak ngomong, itu bukan semuanya seperti suamimu yang arkeolog. Seperti kamu yang bisa paham. Coba sebelum kamu datang ke sini, apa yang kamu pikir? Saya dari awal sudah tahu kalau ini bukan Golgota. Orang Inggris itu. Terus saya katakan, mestinya kamu bisa punya cara yang lebih elegan. Gimana katanya? Begini. Kalau kamu melihat tempat ini, inilah tempat contoh tentang kubur kosong. Kubur kosong yang bentuknya kuburan di zaman Yesus ya seperti ini. Jadi ada tempat ya seperti gua, lalu mayat itu dikafani, ditaruh di situ, lalu digelindingkan batu. Ketika perempuan-perempuan pada zaman Yesus itu datang, termasuk Maria Magdalena, kemudian Salome datang ke situ, tiba-tiba malaikat sudah menggelindingkan batu tadi, kan itu kan? Nah ini contohnya seperti ini. Dia bilang terima kasih untuk masukannya. Nanti jangan cerita gitu lagi ya. Itu nanti orang Indonesia bingung itu karena kalau dia sudah nganggep bahwa tempatnya yang ada di gereja Kanisa Al-Qiyamah itu berhala, sampai di sini salah lagi nanti mereka habis imannya karena semua nggak ada yang cocok. Nah itu. Ini artinya apa? Jangankan kok sampai ke India. Orang Kristen saja ada juga yang begitu kok. Karena apa? Dia terbiasa berpikir agama itu normatif belaka, tidak historis, ya. Karena normatif itu kan intinya seperti orang mengatakan dongenge kancil nyolong timun, ya. Dongengnya kancil mencuri timun, itu kan normatif kan? Artinya jangan mencuri, dan itu betul. Nilai rohaninya, pelajarannya, ibrohnya itu betul. Tetapi jangan nanya betul mana kancil yang bisa ngomong itu alamatnya mana, jangan gitu loh. Nah begitu juga kenapa masih ada orang percaya? Ya karena itu diyakini sebagai kebenaran agama. Makanya selalu saya katakan di forum bicar ini berkali-kali, sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Makanya di pengakuan iman yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu kan kredo iman itu berakar pada fakta sejarah. Itu loh maknanya. Itu saya kira ya.